Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita misterius. Kali ini kita di session cerita malam Jumat. Hari ini kita akan membawakan cerita misterius tentang rumah kos berhantu. Mari kita dengarkan kisahnya. Hari sebagai seorang pelajar atau mahasiswa yang sedang membutuhkan tempat tinggal, dan ia meminta bantuan temannya, Irfan, agar dicarikan tempat kontrakan atau kos-kosan yang murah, tapi tidak murah. Karena Hari yang meminta, Irfan pun tidak bisa menolaknya, dan ia pun mencoba menanyakan kepada pemilik kos yang ia tinggali. Tetapi, semua kamar sudah penuh terisi, ujar pemilik kos. Irfan mencoba mencari di dekat kos-kosan yang ia tinggali. Dengan motor, ia pun mulai mencari kos-kosan yang menurut ia bagus dan murah. Panasnya matahari, ia terabas demi seorang penolong temannya yang ia sudah kenal sejak masih kecil. Ternyata, semua tempat yang ia datangi sudah penuh kamarnya. Saat perjalanan pulang, Irfan baru tersadar bahwa ada satu kosan lagi yang ia belum datangi. Ia terlupa kosan tersebut karena kosan tersebut arahnya berbeda dengan arah ia ke kampusnya. Setibanya di kosan itu, ia memarkirkan kendaraannya di depan kosan itu. Irfan langsung menekan bel rumah itu beberapa kali. Karena tidak ada yang membukakan gerbang, dalam hati Irfan kesal karena sudah beberapa kali ia tekan bel rumah tersebut, tapi tidak ada orang yang jawab. Dalam pikirnya ia ingin kembali ke kosannya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, kasihan juga kalau temannya tidak mendapatkan tempat tinggal di Jakarta. Dan lagi, tempat ini tempat yang terakhir ia datangi, dan belum ada kepastian apakah tempat ini masih ada kosong atau tidak. Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu dengan jangka waktu kalau satu batang rokok yang ia hisap habis dan tidak ada orang yang keluar, maka ia akan meninggalkan tempat tersebut. Sambil melihat sekeliling rumah, rokok yang ia hisap pun hampir habis, tetapi belum ada tanda-tanda orang dalam rumah itu. Tak berselang lama rokok yang ia hisap habis, dan ia membuang puntung rokok dan menginjaknya agar sisa api atau bara padam. Saat ia bersiap menyalakan motor, tiba-tiba sebuah mobil menghampiri, ingin masuk ke rumah tersebut. Melihat hal tersebut, Irfan berubah pikiran agar untuk tidak meninggalkan rumah itu. Dalam pikirnya, orang yang ada di mobil pasti penghuni rumah ini. Mobil pun berhenti, dan seorang keluar dari mobil itu. Seorang pria berbaya keluar dari mobil dan menanyakan maksud kedatangan Irfan. "Maaf mas, sedang apa di sini?" tanya pria itu. Irfan mulai bertanya, "Begini pak, saya ingin tanya soal rumah tempat tinggal ini. Di sini benar kos-kosan? Apakah masih ada yang kosong?" Pria itu menjawab, "Iya benar, ini kos-kosan dan masih ada kamar kosong. Kebetulan saya yang punya kosan ini. Jika berkenan masnya bisa lihat isi kamarnya." Irfan mengiyakan ajakan pria itu. Langsung saja gerbang dibuka oleh pria parubaya tersebut. Terdapat sebuah jalan dan taman kecil yang ada di depan rumah. Pria itu mempersilakan masuk Irfan dan mengikutinya masuk ke rumah. "Begini mas, kamarnya berada di lantai 2. Jadi nanti naik ke lantai 2-nya melewati tangga di sebelah kiri. Kalau lurus ke kanan, itu kami tinggali." Pria itu menjelaskan ke Irfan sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Sesampainya di lantai 2, ada beberapa kamar yang saling berhadapan, menyisakan jalan yang hampir kurang lebih
1,5 meter. Jadi untuk kamar yang kosong ada di dekat ujung sana. Pria itu menunjuk ke arah kamar 5. Kamar nomor 5 itu belum lama kosong. Pria tersebut menjelaskan ke Irfan. Kamarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Fasilitas yang disajikan ada satu tempat tidur, satu lemari, satu meja kecil, dan sebuah AC. Tetapi belum ada kamar mandinya di dalam kamar. Untuk kamar mandi ada di ujung lantai 2. Kamar mandinya ada 2. Dua-duanya sudah sekalian ada WC-nya. Dan untuk harga hanya 700.000 per bulan, sudah all in. Tambah pria itu menjelaskan. Setelah melihat kamarnya dan sudah tahu harga yang diberikan oleh kamar tersebut, Irfan langsung kembali ke kos-kosannya. Di kosannya ia mengabdi temannya, Hari, jika dia sudah mendapatkan kosan yang kosong dan sesuai budget dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Hari sangat senang. Setelah Hari menempati kos-kosan itu, awalnya tidak terjadi apa-apa, hingga suatu hal terjadi. Awalnya, gangguan-gangguan kecil yang Hari alami. Saat ia sedang di kamar mandi, ia mendengar suara orang yang sedang mengobrol di depan kamar mandi. Suara itu sangat ramai sekali, seperti beberapa orang yang mengobrol. Hari pikir penghuni kos lain sedang menunggu antrean untuk mandi. Ia pun merasa tidak enak jika berlama-lama di kamar mandi. Tetapi setelah ia mempercepat mandinya dan ingin membuka pintu, ia tidak melihat seorang pun yang berada di depan kamar mandi. Hari pun merasa tidak percaya apa yang ia lihat di depan mata. Pasalnya, ia mendengar banyak sekali orang yang sedang berbicara saat ia di dalam kamar mandi. Tetapi setelah keluar, tidak ada seorang pun di luar kamar mandi tersebut. Awal gangguan kedua. Hari sepulang dari kampusnya agak malam. Setelah ia menaiki lantai 2, ia melihat sosok bayangan hitam sedang berdiri di depan kamarnya. Tetapi secepat kilat sosok tersebut hilang dari pandangan Hari. Hari merasa melihat sosok tersebut, tetapi ia tidak yakin dengan penglihatannya pada saat itu, dan ia hanya berpikir ia sedang kelelahan. Gangguan ketiga. Di dalam kamar, Hari sedang belajar. Di tengah-tengah ia belajar, ia merasa ngantuk. Hari tertidur di atas meja. Suara ketukan pintu membangunkannya. Dengan rasa ngantuknya yang masih ada, ia menuju kamar. Ia menuju pintu kamarnya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu kamarnya malam begini, dalam hati. Setelah membuka pintu kamarnya, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Ia melihat kanan, kiri, lorong kos. Tidak ada seorang pun. Ia kembali menutup pintunya dan berjalan kembali ke meja belajarnya. Setelah pintu tertutup dan berjalan beberapa langkah, suara ketukan itu muncul kembali. Hari membalikkan badannya dan menuju pintu lagi. Setelah ia buka kembali pintunya, yang ia tidak menemukan siapa-siapa. Setelah penasaran, ia berjalan keluar menuju lorong kamar. Ia melihat kanan kiri kamar penghuni yang lain tertutup dan seperti tidak ada aktivitas dikarenakan waktu sudah malam. Dalam hati, Hari berpikir, wah, udah capek nih gue harus tidur nih, sambil megang tangan kepalanya sendiri. Ia pun kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan mengunci pintu, ia menuju meja lagi ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan mengunci pintu, ia menuju meja belajarnya untuk membereskan buku-buku yang sudah ia baca. Setelah beberapa langkah yang sudah mendekati meja belajarnya, ia mendengar suara ketukan lagi pintunya. Tetapi suara ketukannya berbeda dengan ketukan sebelumnya.
Ketukan itu sangat cepat dan terus menerus, dan juga kencang. Hari merasa kesal bercampur takut. Ia dengan segera menuju pintu, ketukan masih berbunyi. Saat ia memegang gagang pintu, dan saat ia membuka pintu, dengan menarik pintu dengan keras, ia tidak melihat siapa-siapa di sana. Hanya seri kertas yang sudah lusuh terlipat dua di lantai. Hari mengambil kertas itu dan melihat lorong kanan kiri tidak ada orang, dan ia mendengar suara orang turun dari tangga. Dengan segera berlari menuju tangga itu, dan Hari turun ke lantai 1, tetapi tidak ada orang. Ia merasa heran dan tidak percaya. Sambil memegang kertas, ia kembali naik ke lantai 2. Saat sudah beberapa langkah di lantai 2, ia membuka kertas yang ia bawa. Ia melihat tulisan di balik lipatan kertas itu. Tulisan tersebut, "Pergi kamu dari sini." Hari membalikkan badannya ke arah tangga itu, dan tiba-tiba ia melihat sosok bayangan hitam pekat tetap di depannya sambil berteriak, "Pergi kamu dari sini!" Sontak Hari pun kaget, dan ia ternyata sedang bermimpi yang bahwasanya ia tertidur di atas meja belajar. Gangguan keempat. Saat itu, malam yang gelap dan hujan deras. Hari yang tinggal sendirian di kos-kosan tersebut sedang duduk di kamarnya sambil belajar untuk ujian besar esok pagi. Saat ia tengah larut malam, ia tiba-tiba merasa adanya perasaan aneh di dalam kamarnya. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia memutuskan untuk melanjutkan belajarnya, mencoba mengabaikan perasaan tersebut. Namun, perasaan itu semakin kuat. Ia mendengar suara-suara langkah di luar pintu kamarnya. Kamar kos-kosan itu seharusnya hanya ia yang tinggali. Jadi, suara-suara itu membuatnya sangat waspada. Tiba-tiba, pintu kamarnya perlahan terbuka sendiri. Meskipun ia yakin bahwa dia sudah mengunci pintunya, ia hanya terdiam, menatap pintu yang terbuka itu. Dalam kegelapan, ia hanya melihat siluet tubuh yang tidak jelas, entah siapa atau apa yang berada di luar sana. Ia berusaha dengan keras untuk tidak panik, lalu mencoba berbicara dengan suara gemetar. "Siapa di sana?" Tapi tidak ada jawaban. Ia mendengar suara langkah-langkah lagi. Kali ini mendekatinya. Lampu kamar yang menerangi ruang itu tiba-tiba padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Ia meraba-raba untuk mencari sakunya dan menyalakan senter di ponselnya. "Siapa yang di sana?" ucap Hari dalam kegelapan sambil gemetar. Ketika layar ponsel menyala, ia melihat sosok bayangan yang mengerikan di sudut kamar. Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita yang berambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Hari berteriak keras dan mencoba berlari keluar dari kamarnya. Hari berteriak. Namun, ketika ia keluar dari kamarnya, ia menemukan bahwa semua pintu kos-kosan itu tertutup rapat. Ia terjebak di dalam koridor gelap kos-kosan itu dengan bayangan itu mendekatinya. Ia mendorong pintu-pintu yang terkunci dengan keras, tetapi semuanya tidak mau bergerak. Dengan panik berusaha membuka pintu, Hari meminta tolong ke penghuni kos lainnya. Buka pintunya, tolong buka pintunya." Bayangan itu semakin mendekat, dan ia merasa napas dingin di lehernya. Ia menjerit keras sekali lagi. Dan pada saat itu, semua pintu kos-kosan itu tiba-tiba terbuka. Ia dengan cepat berlari keluar. Dalam kepanikannya, Hari berpikir, "Gua harus keluar dari sini. Gua bisa pasti keluar dari sini." Setelah berhasil melarikan diri dari kos-kosan yang menyeramkan itu, Hari merasa gemetar, trauma oleh pengalaman yang baru saja dialaminya. Dia memutuskan untuk menginap di rumah temannya semalam, di tempatnya yang terasa lebih aman baginya. Hari mencoba menceritakan pengalaman itu pada temannya. "Van, lu percaya gak? Barusan gue hampir..." Irfan menjawab,
Lu kenapa? Gue tinggal kos-kosan itu. Ada sesuatu di sana, Van. Sesuatu yang gak bisa gue jelasin deh pokoknya. Irfan menanyakan kepada Hari. Coba lu ceritain ke gue semuanya. Ada apa emang? Hari pun menceritakan kembali pengalamannya di kosan tersebut kepada Irfan dengan mata yang masih penuh ketakutan. Setelah mendengar cerita dari Hari, Irfan pun menjawab, yang bener bro, mungkin itu hanya bayangan atau halusinasi lu aja bro. Capean kali lu bro. Kagak bro, gue yakin itu nyata. Gue bisa ngerasain apa sebiar gue. Oke, besok kita cek bareng-bareng kos-kosan lu. Esok harinya, mereka, Hari dan Irfan, berdua pergi ke kos-kosan itu. Mereka memeriksa setiap sudut kamarnya, mencari tanda-tanda aktivitas paranormal atau kejadian yang aneh. Namun semuanya terlihat normal. Irfan mencoba menghibur Hari. Lihat kan, gak ada yang aneh-aneh di sini. Mungkin lu hanya kecapean halusinasi lu kali semalam. Hari masih skeptis. Tapi gue yakin ada sesuatu. Gue merasa seperti... Namun, sebelum ia sempat menjelaskan kalimatnya, mereka tiba-tiba mendengar suara pelan dari dalam kamar yang kosong. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak bisa diartikan. Mereka membeku dan tidak bisa bergerak. Suara misterius itu berbisik, tinggalkan tempat ini. Keduanya merasa kaget, tidak bisa bergerak, dan ketakutan. Tanpa ragu, mereka berdua melarikan diri dari kosan itu dan tidak kembali ke kosan itu pada hari itu. Beberapa hari setelah insiden kos-kosan yang menyeramkan itu, Hari masih mengalami mimpi buruk dan ketakutan di malam hari. Dia merasa seperti bayangan wanita mengerikan itu selalu mengintainya, bahkan ketika ia berada jauh dari kos-kosan tersebut. Bro, gue gak bisa tidur dengan tenang lagi. Makhluk ini masih ada di mimpi-mimpi gue bro. Gue gak tahu harus gimana nih bro. Hari menanyakan kepada Irfan. Mungkin lu yang perlu cari bantuan psikologis atau paranormal untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi nih di kos-kosan ini. Mungkin ada kisah di balik cerita ini. Irfan membalas percakapan Hari. Hari pun mencari bantuan seorang paranormal yang dikenal di kota tersebut. Paranormal tersebut mengadakan sesi pembersihan spiritual kos-kosan tersebut, mencoba mengidentifikasikan apakah ada energi negatif atau entitas paranormal yang masih berada di sana. Paranormal itu bernama Bagus. Bagus itu temannya Hari. Saat pembersihan, Bagus menyebutkan bahwa ada energi negatif di sini, tapi bukan entitas yang kuat. Ini bisa menjadi sisa-sisa kecemasan atau ketakutan dari penghuni sebelumnya. Setelah melakukan pembersihan, suasana di kos-kosan tersebut terasa lebih tenang. Hari tersebut merasa lega dan berterima kasih kepada temannya tersebut. Makasih banyak ya bro. Sekarang gue merasa lebih baik. Ketika Hari kembali ke kehidupannya sehari-hari, mimpi buruk dan ketakutannya perlahan-lahan meredah. Dia juga memutuskan untuk berbagi pengalaman ini dengan teman-temannya sebagai peringatan tentang pentingnya dan trauma yang dialami. Meskipun dia tidak tahu dengan yang pasti apa yang terjadi di kos-kosan itu, pengalaman itu meninggalkan jejak yang mendalam dalam hidupnya. Ia belajar bahwa terkadang mencari bantuan profesional atau berbicara dengan ketakutan, bicara tentang ketakutan dan trauma dapat membantu mengatasi pengalaman yang menakutkan. Setelah mengatasi ketakutannya dan menerima dukungan dari teman-temannya serta bantuan paranormal atau temannya, Hari berusaha untuk melanjutkan kehidupannya dengan normal. Namun ia selalu merasa waspada dan tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman horor di kos-kosan itu. Beberapa waktu kemudian, ia telah pindah ke tempat tinggal yang baru dan menjalani kehidupan yang relatif normal. Dia menerima kabar bahwa tentang sesuatu yang mengguncangnya.
kos-kosan yang pernah ia tinggal itu telah dibongkar karena rencana pembangunan baru. Hari dengan kaget mendengar berita tersebut. Kok bisa? Bagaimana si sosok bayangan itu? Dia merasa terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan tempat itu. Dia menghubungi temannya yang pernah membantu dalam pembersihan spiritual di kos-kosan tersebut. Hari menghubungi temannya. Bro, lu tahu apa yang terjadi sama kos-kosan itu sekarang? Irfan menjawab, iya, kabarnya mereka sedang merobohin proyek pembangunan baru. Iya, kabarnya mereka sedang merobohin bangunan untuk proyek pembangunan baru. Gue nggak yakin apa yang terjadi dengan energi atau entitas yang mungkin masih ada di dalamnya. Hari tersebut merasa cemas dan ingin memastikan bahwa tidak ada yang akan mengalami pengalaman menyeramkan seperti yang ia alami di kos-kosan tersebut. Ia memutuskan untuk kembali ke kos-kosan yang telah dibongkar bersama temannya yang merupakan paranormal. Hari dan Bagus menuju lokasi tersebut. Mereka merasa suasana yang sangat berbeda. Tempat yang dulu angker dan menyeramkan kini terasa sepi dan sunyi. Mereka melakukan ritual khusus untuk mengamati energi dan entitas yang mungkin masih ada di sana. Bagus memulai ritualnya. Semoga mereka yang ada di sini diberikan kedamaian. Semoga tempat ini kembali menjadi tenang. Setelah itu, Hari merasa lega dan merasa bahwa dia telah memberikan penghormatan kepada tempat yang pernah menjadi saksi teror yang ia alami. Setelah menghormati tempat tersebut dan merasa lega bahwa ia telah mengatasi masa lalunya, Hari mencoba untuk melanjutkan hidupnya dan lebih kuat dan percaya diri. Dia mulai fokus pada studinya dan aktif dalam kegiatan sosial, mencoba melupakan pengalaman mengerikan di kos-kosan yang sudah tidak ada lagi itu. Beberapa bulan berlalu, ia mulai menjalani hubungan dekat dengan seorang yang ia temui dalam salah satu kegiatan sosialnya. Mereka menjadi pasangan yang bahagia dan saling mendukung satu sama lainnya dalam mengatasi tantangan hidup. Hari bercerita pada pasangan tersebut. Kamu tahu, aku pernah mengalami pengalaman menakutkan di kosan yang dulu aku tinggali loh. Pasangan Hari. Kamu serius ya? Coba cerita. Hari pun menceritakan kejadian pengalaman horor yang pernah dialami di kos-kosan tersebut. Pasangannya mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian berusaha memberikan dukungan dan pengertian. Pasangan Hari berbicara kepada Hari. Aku senang kau mengatasi itu semua dan berbicarakan ini padaku. Terkadang berbicara tentang ketakutan dan trauma adalah langkah pertama untuk sembuh. Dan mereka berdua melanjutkan hubungan mereka dengan lebih kuat dan saling mendukung satu sama lain. Dan pengalaman horor di kos-kosan yang mengerikan menjadi bagian di masa lalu yang telah ia tangani dan disembuhkan. Beberapa tahun lalu, Hari menyelesaikan studinya dan memulai karirnya. Dia dan pasangannya masih menjalani hubungan yang kuat dan bahagia. Mereka berdua telah membangun kehidupan yang baru, yang penuh kebahagiaan dan harapan. Namun, meskipun dia telah melupakan pengalaman horor di kos-kosan tersebut, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Rasa ingin tahu. Dia masih merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan dalam cerita kos-kosan tersebut. Pengalaman itu tetap menjadi misteri dalam hidupnya. Hari bicara kepada pasangan. Aku selalu penasaran. Ada sesuatu yang belum kita selesaikan, yang belum terjawab. Pasangan Hari,
Apa yang kamu maksud? Aku ingin tahu yang sebenarnya terjadi di kos-kosan itu. Siapa wanita misterius itu? Dan mengapa pengalaman itu begitu menakutkan? Hari memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut tentang sejarah kos-kosan tersebut. Dia mengunjungi beberapa perpustakaan lokal, mencari arsip atau catatan yang lama. Mungkin ia memberikan petunjuk tentang kejadian yang terjadi di sana. Setelah berhari-hari pencarian, ia menemukan sebuah artikel lama yang mencatat bahwa beberapa dekade yang lalu, seorang wanita muda pernah tinggal di kos-kosan tersebut. Wanita itu dikabarkan menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan. Cerita tentang hilangnya wanita itu selalu dianggap sebagai misteri yang belum terpecahkan. Hari setelah membaca artikel tersebut, jadi mungkin wanita ini adalah yang aku lihat di kos-kosan itu. Tetapi mengapa dia begitu menakutkan? Dia terus menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya menemukan cerita yang lebih rinci tentang wanita tersebut. Ternyata wanita itu pernah mengalami pengalaman traumatis di masa lalu yang membuatnya sangat misterius dan terkadang muncul dalam bentuk penampakan setelah ia menghilang. Pasangan Hari setelah mendengar cerita itu, mungkin penampakan itu adalah wanita itu mencoba berkomunikasi dengan dunia ini setelah kematian tragisnya. Hari pun merenung, berpikir demikian. Mungkin benar. Sekarang aku merasa ada penjelasan di balik pengalaman itu. Semoga dia telah menemukan kedamaian. Meski masih ada rasa misteri dalam cerita tersebut, Hari akhirnya merasa puas dengan penemuan ini. Pengalaman horor di kos-kosan yang dulu menyeramkannya telah mengajarkannya banyak hal tentang ketakutan, trauma, dan rasa ingin tahu. Dan dalam prosesnya, dia juga menemukan cara untuk memberikan penghormatan kepada wanita misterius tersebut. Sekian. Terima kasih. Wassalam.